Oke, kita lanjutkan dari praktikum kita. Sekarang kita masuk ke praktikum 8. Kemarin kita di praktikum 7 itu sudah menggunakan SQLite, artinya aplikasi kita sudah menggunakan database internal dari Android, yaitu database standalone SQLite. Nah, sekarang untuk praktikum 8 kita akan belajar bagaimana menggunakan dialog, toast, dan snackbar. Snackbar. Nah, toast mungkin sudah sering kita gunakan ya untuk menampilkan sebuah message yang muncul secara fade in fade out yang di bawah layar Android kita. Nah, bagaimana dengan dialog dan bagaimana dengan snackbar? Oke, kita akan menggunakan keduanya pada praktikum 8. Oke, langsung aja kita buka project kita di praktikum 7. Terakhir kita sudah bisa melakukan proses insert data ke SQLite dan bisa memodifikasi atau modify data yang ada di SQLite. Oke ya, ini seperti kita, cuma mungkin ada beberapa yang belum sempurna. Nah, sambil kita melengkapi materi praktikum 8 ini, kita sempurnakan apa yang kurang dari praktikum-praktikum sebelumnya. Oke. Dan misalnya di sini kita rubah, katakanlah ini kita ganti menjadi praktikum 8. Kita simpan. Ini belum berubah dia, ya, belum berubah. Kenapa? Karena dia belum melakukan refresh. Nah, gimana sih caranya supaya ketika kita save lalu dia kembali ke tab fragmen aktif ini, maka data akan langsung berubah. Oke, yang pertama saat ini saya masih menggunakan swipe ya. Nah, ini kalau ditarik dia akan melakukan refresh. Nah, bagaimana swipe? Mungkin di pertemuan sebelumnya kita belum bahas. Oke, sekarang kita coba bahas bagaimana menggunakan swipe. Oke, yang pertama di sini karena sudah terlanjur ada. Oke, saya hapus dulu di sini swipe-nya. Oke, swipe-nya saya hapus, terus ini juga ya, saya hapus. Oke, inilah kalau kita belum menggunakan swipe refresh ya, swipe refresh. Kemudian coba saya hapus, ini saya hapus. Oke. Nah, sekarang kalau dijalankan dia kan tidak refresh lagi ketika di swipe atau ditarik ke bawah ya. Idealkan sebuah aplikasi Android yang menampilkan data dalam bentuk list, data itu akan merefresh kalau kita tarik ke bawah atau pull down. Nah, seperti ini kan tidak terjadi apa-apa ya, dia tidak melakukan refresh. Nah, kita coba memberikan swipe layout di sini. Berikan ketik aja di sini, ketik swipe. Nah, ini dia Android X swipe refresh layout. Karena ini match parent, ini match parent. Lalu ini kita ubah, pindahkan di bawah format. Lalu di sini berikan ID-nya misalnya swipe refresh ya, swipe refresh, atau kita samakan dengan sebelumnya apa ya, sebelumnya itu namanya adalah ya swipe refresh. Oke, nah kalau sudah kita berikan swipe refresh ini, kalau kita jalankan maka dia akan muncul ketika kita tarik gitu ya, dia akan muncul spinner loading, icon loading seperti yang berputar-putar, itu menandakan bahwa dia sedang melakukan refresh seperti ini. Nah, ketika dia ditarik atau pull down si swipe ini, kita berikan event melakukan refresh. Misalnya kita lakukan refresh data pada task adapternya di Recycle View ini, dan proses spinnernya ini nih, loading icon ini, itu kita hilangkan kalau memang prosesnya sudah selesai. Oke, langsung saja di sini kita buat, kita panggil ya, private
swipe refresh layout, kita beri nama swipe, lalu swipe nya kita ambil di sini, swipe sama dengan view, find view by ID, RID titik swipe refresh. Nah, di sini kita berikan event ya, di bagian bawah sini kita berikan event swipe set on refresh listener, new, kontrol spasi. Nah, ini ya event ketika dia di pull down on refresh. On refresh itu sebetulnya kita hanya melakukan refresh data pada tas adapter, lalu kita set lagi ke recycler view. Oke, untuk mudahnya mungkin di sini kita bisa ganti ya menggunakan method atau function. Misalnya functionnya kita beri nama refresh data gitu ya. Alt enter, pilih create method. Nah, lalu isi yang tadi kita cut paste di sini. Nah, di sini tinggal kita copy paste di sini. Nah, perlu diperhatikan ketika dia sudah selesai event on refresh-nya, maka si spinnernya ini kita dismiss atau kita hilangkan. Tapi ya kita karena mungkin data terlalu cepat, kita supaya kelihatan atau terlihat efek spinnernya ini kita delay sebanyak 500 milisecond atau setengah detik. Ada cara gini, new handler ya, post delay, kita menggunakan new runnable di sini kita kasih 500 milisecond. Nah, si swipe nya ini kita set refreshing false. Nanti dia akan hilang. Oke, kita coba. Sekarang kalau kita refresh, nah setengah detik dia akan hilang ya. Oke, misalnya di sini kita lakukan perubahan, misalnya saya ganti dengan Falticom ke 7 misalnya, kita save. Nah, dia yang belum berubah kan, sekarang kita tarik, nah dia akan berubah. Oke, nah sekarang gimana caranya ketika dia datanya itu diupdate dan disimpan, di sini langsung berubah atau langsung melakukan refresh. Nah, caranya kita berikan, nah di sini kan ketika start ketika dia itemnya itu diklik, kita memanggil atau membuat sebuah intent, kita berikan task ID, lalu kita aktifkan si task activity class ini ya melalui intent di start activity. Nah, di sini kita modifikasi dengan cara start activity for result. Jadi ketika dia result kita bisa listen. Nah, ketika dia ada result kita bisa listen terus. Ketika resultnya memang hasil dari task activity, maka kita panggil metode refresh data tadi. Oke ya, di sini lihat start activity for result. Ada dua parameter di sini, intent dan request code. Nah, intentnya sudah jelas, yaitu intent ini. Masukkan sini. Lalu request code-nya, ya sebetulnya ini sebuah bebas sih, kita mau berikan berapa, tapi supaya lebih mudah, maka di sini kita buatkan aja sebuah konstanta ya, private final in request code sama dengan bebas 789 misalnya. Saya berikan request code-nya 789. Nah, kita masukkan ke sini. 789. Oke. Nah, kemudian di task activity juga kita harus rubah karena di sini bukan start activity biasa tetapi start activity for result. Nah, di sini ketika dia diklik save ya, ketika dia kita diklik save, sebetulnya nggak perlu juga nggak apa-apa sih, karena di sini kita tidak melakukan melempar data apapun ke dalam si activity pemanggilnya, kecuali kita memanggil atau
memasukkan sesuatu atau menginsert data, maka kita harus set result ya di sini, set result intent data. Result code-nya kita masukkan tadi, misalnya result code tadi adalah 789, karena di sini kita tidak melakukan mengisikan data atau menentukan data ke activity manggilnya, maka di sini nggak perlu lah. Oke, nggak perlu. Tapi di sini ya, di sini nih, ketika dia result, kita override aja on result, on activity result. Nah, di sini ada on activity result. Di sini ada request code. Kita cek if request code sama dengan request code kita yang tadi. Kita refresh data. Oke ya, hanya seperti itu. Ini void activity result. Ini bisa kita push. Coba sekarang kita tes. Nah, nih misalnya di sini saya update, misalnya diskusi panitia acara seminar. Oke. Kemudian saya simpan. Nah, dia akan berubah ya. Diskusi panitia acara seminar. Ini saya update lagi. Oke, saya simpan. Nah, dia sudah hilang. Tapi kenapa harus 2 kali? Kenapa dia harus 2 kali? Oh, karena di sini kita ada 2. Karena itu di sini harus kita hapus. Ya, kita hanya 1 aja di sini. Oke, saya ulangi. Oke. Nah, misalnya nih kelompoknya saya hapus. Oke, lalu klik simpan. Nah, dia akan langsung berubah. Ini juga kalau misalnya kita kembalikan ke 7 misalnya, klik simpan, maka dia akan langsung berubah, langsung melakukan refresh. Dan ketika kita mau refresh data, kita bisa melakukan seperti ini, pull down di swipe nya. Oke, nah berikutnya kita mau di tab active fragment ini, di recycler view, ketika dia di long click, nah dia akan muncul 2 buah pilihan button untuk complete, statusnya kita ubah menjadi complete, dan button untuk cancel atau remove, kita delete, kita hapus dari database SQLite-nya ya. Jadi buttonnya itu, pilihannya itu muncul dalam bentuk konteks menu, tahu kan ya, konteks menu itu adalah menu yang kalau dia diklik lama, nah dia akan muncul. Atau seperti kalau di PC itu klik kanan ya. Kalau di sini kan nggak ada klik kanan, artinya item klik dan item long klik, jadi kliknya itu ditahan gitu ya, maka dia akan muncul menunya. Oke, caranya gimana? Caranya kita buka task adapter, Ctrl N, klik task adapter. Nah, task adapter sini cari task view holder. Nah, task view holder di sini sudah mengimplement sebuah view on click listener. Oke, di sini kita tambahkan implementsnya on context click listener, on create context menu listener. Nah, ini on create context menu listener. Di sini kita lalu sini akan muncul merah. Kita implement abstract methodnya, ketik alt enter.
lalu pilih implement ya. Create context menu listener. Nah, di sini kita implementnya di sini. Oke, nah di sini kita apa ya? Kita cek if task list get adapter position titik get status tidak sama dengan status complete. Tapi kalau complete yang nggak perlu lah complete, maka di sini menu klik add, group ID nya adalah get adapter position, lalu menunya adalah apa sih tadi? Ini kita pilih yang mana nih? Ini kita pilih ini int, ini adalah data result, int id char sequence. Menu add ada group ID, ada item ID, ada order, dan ada title rest. Jadi item ID itu bebas sih sebetulnya. int order itu urutan, title itu adalah teksnya, group ID nya adalah get adapter position, lalu di sini item ID misalnya 100, di sini urutannya ordernya 1, dan title-nya adalah misalnya complete, dikompletkan. Copy, di sini kita ganti dengan 101, ini 2, dan di sini delete atau cancel. Cancel berarti dihapus ya, dihapus di delete. Oke, coba sekarang kita klik. Oke, kita coba. Nah, sekarang kita klik dan tahan. Apakah akan muncul? Oh, kita belum memberikan, kita belum set ya di sini. Nah, di sini view set on, create context menu listener, kita kasih this. Nah, baru dia nanti akan muncul. Nah, coba-coba. Oke, nah, akan muncul kan? Akan muncul complete dan delete. Nah, ini kalau kita klik, ya, dia belum terjadi apa-apa, karena kita belum berikan eventnya. Oke, nah sekarang kita berikan eventnya, event listenernya. Pertama, untuk complete dan delete itu kita buatkan fungsi atau metode public di task adapter. Gimana ya? Di sini. Klik void misalnya complete, sini int position untuk complete, lalu untuk delete nya satu lagi public void complete int delete int position. Oke, kita ambil untuk yang complete sini, ambil task sama dengan task list get position. Oke, task list get position, lalu si tasknya ini set status, ini kita pasang complete. Ketika dia complete, kita task save. Setelah kita save, terus kita panggil notify dataset change, kita berubah gitu ya.
Nah, kemudian untuk yang delete juga sama, kita ambil tasnya, get position, statusnya tidak perlu, di sini dia kita delete ya, kita delete. Nah, setelah kita delete, notify dataset change. Terlebih dahulu kita remove ya, dari task list kita remove task, nanti dia dihilangkan dari list, lalu notify dataset change, di database kita hapus, di listnya kita remove. Oke, sekarang kembali ke tab active fragment. Nah, di sini kan kita menggunakan konteks menu ya. Nah, maka di sini kita tambahkan, kita override method konteks menu sebenarnya on context item selected. Nah, on context item selected, di sini kita switch apa yang kita switch adalah item titik get item ID, item get item ID, lalu kita case nya adalah 100. Dari mana 100? Dari sini kan kita sudah memberikan 100 dan 101 ya. Kalau 100 berarti dia complete, kalau 101 berarti dia delete. Oke, case 100, maka ambil sini adapter, ada adapternya itu, oh karena adapter di sini kita letakkan di dalam ya, ini kita taruh di luar aja, kita letakkan di luar di mana, di luar di sini lah. Private pas adapter sama dengan oke, adapternya ini kita hapus. Nah, baru adapternya bisa diakses dari luar. Adapter titik complete-nya item get group ID. Ini kan position nih, yang group ID adalah yang kita lempar di sini adalah position nih, get adapter position, menu add group ID nya kita lempar position, maka itu complete-nya nanti akan menjadi position. Kemudian untuk case 101 berarti dia adalah remove, di sini kita return true. Dan di sini adapter delete item get group ID, return true. Oke. Nah, dengan seperti ini maka nanti ketika dia diklik dia bisa melakukan complete atau delete. Ayo kita coba. Oke. Nih misalnya fotokopi tugas presentasi ya, ini kita coba klik tahan, kalau kita complete, nah dia akan berubah menjadi complete kan, cuma dia nggak langsung pindah ke tab complete, seharusnya dia pindah ke tab complete ya. Misalnya di sini kita refresh dengan cara di swipe, nah dia kan hilang, pindah ke tab complete ya, nanti kalau tab complete nya kita buat. Oke. Nah sini kita tambahkan refresh data, nah, biar dia bisa langsung hilang. Oke, kemudian untuk delete itu idealnya dia ada konfirmasi, jadi ketika dia diklik delete nggak langsung hilang atau nggak langsung hapus datanya dari kita review. Jadi kita buatkan di sini dialog. Nah, di sini kan materi kita pertemuan 8 adalah memang dialog ya. Terus saya kira kita sudah sering gunakan. Nah, dialog yang belum. Oke, dialog gimana caranya? Sini kita buat alert dialog. Dialog ini sama dengan alert new alert dialog. New
alert dialog builder get context titik create. Nah, kita create sini alert dialog, lalu kita set dialog, set title-nya adalah delete confirmation, lalu dialog titik set message, tanya are you sure. Oke, lalu dialog titik set button. Button yang pertama adalah dialog button kalau di oke berarti button positif ya, button positif. Lalu di sini versi konteksnya adalah yes misalnya. Nah, di sini listenernya new dialog interface on click listener. Ketika dia di listenernya adalah oke atau yes, maka ini kita pindahkan ke sini. Ya, itemnya di sini dia nggak bisa tidak terjangkau ya oleh si alert dialog ini. Caranya kita buatkan final menu item, menu misalnya dengan item. Nah, menunya yang kita masukkan ke sini. Kalau di panel ini bisa kejangkau ya, Oke, lalu kalau negatif buttonnya set button alert dialog titik negatif button. Sini kita kasih no new dialog interface on click listener dialog titik dismiss, yang kita hilangkan aja, itu kita tutup. Nah, yang terakhir dialog titik show. Coba kita jalankan sekarang. Oke, nih misalnya diskusi panitia acara saya hapus. Klik tahan, delete. Nah, akan muncul kan delete confirmation are you sure. Kalau no nggak jadi. Tapi kalau kita pilih delete case, nah dia akan hilang bukan ke complete ya, tapi hilang memang dihapus dari database. Nah, ini complete belum saya aktifkan. Oke, sekarang saya aktifkan. Kalau mengaktifkannya berarti saya akan buka tab complete. Ini tab complete itu buka ini ya. Soalnya ini saya copy aja dari tab aktif. Ini saya copy, kita copy saja, paste di sini, ini hapus. Oke, setelah di sini di copy, kita tutup, lalu kita buka tab complete fragment. Ini saya copy aja dari tab aktif. Ini kita dua saja, enggak sama sekalian. Dari sini. Oke. Terus apa lagi? Nah, ini view ini copy. Nah, kita copy di sini. Ini kita buka di sini. Ini kita hapus. Terus di sini kita return view. Oke. Ini juga refresh datanya, kita copy dulu refresh data. Oke. Nah, refresh data ini bukan aktif ya, tetapi complete. Oh, dia butuh ada listener juga. Listenernya ini listenernya saya copy paste di sini. Oke. Dan listener request code tab active for result ID. Kemudian data sudah. Nah, ini belum kita copy paste di sini. Oke. Nah, karena
nanti di tab complete akan muncul data tas yang sudah komplit. Kita coba. Tuh kan, muncul kan, komplit. Oh sorry, ini aktif ya, aktif. Ini pending. Nah ini yang komplit. Oh komplitnya sudah lumayan banyak. Nah komplit. Ini aktif. Ya. Oh komplit harusnya warna hijau di sini. Oh berarti di tas adapternya belum kita set. Mana dia? Ini di sini kita set. Get priority di sini, get status sama dengan tas status kalau pending itu ya terus sama dengan get status. Kalau dia pending, tas inisial, bukan tas inisial tapi tas status ya. Status itu red dark, bukan red dark tapi orange dark. Dan kalau tas statusnya sama dengan tas status complete, maka di sini kita ganti dengan ini bukan tas inisial tetapi tas status. Ini status, ini green dark, benar ya. Kalau complete itu green. Ini tas status. Yuk, kita coba lagi. Harusnya dia warnanya berubah jadi hijau kalau sudah komplit itu hijau. Tas ini komplit ya, hijau semua. Oke. Selanjutnya snack bar. Snack bar itu gimana sih? Snack bar. Kalau tos kan muncul gini ya, misalnya gini. Ini kita rubah ya, misalnya kita hapus, nanti kan dia muncul validasi. Itu kalau kita save, validasinya adalah masih dalam bentuk tos ya, misalnya gini. Nah muncul kan, title harus diisi karena titlenya kosong, itu dalam bentuk tos. Nah kalau snack bar itu dia full. Nah contoh snack bar gini ya, di tas activity. Nah di sini ini ada, kita gunakan tos, coba kita ganti dengan snack bar gitu. Snack bar make. Nah ini adalah view, parameternya viewnya karena di sini ada view, kita pasang aja view di sini. Nah, selebihnya sama ya, misalnya di sini data harus diisi, lalu kita kasih snack bar titik length short ya, lalu titik show. Nah lagi ini tos, ini snack bar. Nah, tosnya kita komen. Oke, nah ini kita paste di sini, ini juga kita paste. Nah ini kita ganti. Oke, lalu ini kita komen, dan ini kita ganti juga. Dan ini kita komen. Oke, coba kita gambarkan sekarang bagaimana sih bentuk snack bar ya. Nih snack bar tuh gini ya, misalnya nih kita hapus ya, misalnya hapus. Oke. Nah sekarang coba kita simpan. Nah inilah yang disebut dengan snack bar. Title harus diisi. Tuh, kita harus diisi, itu snack bar ya. Oke, sampai di sini kita sudah belajar tentang dialog tadi ya, untuk konfirmasi. Tos itu sudah sering kita gunakan di praktikum sebelumnya, dan snack bar. Oke, saya stop dulu videonya sampai di sini.